Islam. Islam ya. Warga negara Indonesia ya. Iya. Baik. Baik, Pak Eko. Iya. Nama lengkapnya Eko Ramadhani. tempat tanggal lahirnya 15 April tempatnya di mana Pak? Cirebon Cirebon 15 April 1989. 1989. Jenis kelamin laki-laki ya. Iya. Alamatnya di mana? Jalan Perjuangan Karya Bakti RT 3 RW 10. RT 3 RW 10. Iya. Karya Mulia Kecamatan Kesambi ya. Kecamatan Kesambi. Agamanya apa? Agama Islam. WNI ya. Iya. Sebelahnya siapa namanya? Syekh Hadi Sapurta, Pak Hadi Saputra ya. Tempat tanggal lahir Cirebon 26 Mei 1993. jenis kelamin laki-laki ya. Alamatnya di mana Siap. Pak? Jalan Perjuangan Karya Bakti RT 2 RW 10. Karya Mulia ya. Siap. Sambi ya. Siap Pak. Agamanya apa Pak? Islam. Islam ya. Warga negara Indonesia ya. Siap. Sampingnya siapa? Eka Sandi, Pak Eka Sandi. Lahirnya di mana Pak? 3 April 1993. Tempatnya di mana? Cirebon. Oh. Jenis kelamin laki-laki ya. Iya. Alamatnya di mana Pak? Jalan Perjuangan Karya Bakti RT 4 RW 10. RT 4 RW 10. 10. Agamanya apa? Islam. Nah. Warga negara Indonesia ya Pak ya. Siap. Sampingnya siapa? Jaya Pak. Pak Jaya. Pak Jaya lahirnya di mana? Di Cirebon. Tanggal bulan tahunnya? Bulan Agustus tanggal 27 1993. 1993. 93. Alamatnya di mana? Jalan Perjuangan nomor 2 21. 21. Di KTP-nya 21. Karya Mulia. Karya Mulia. RT RW-nya? RT 02 RW 10 Karya Bakti. Karya Mulia Karya Kecamatan Sambi ya. Sambi. Agamanya apa? Islam. Islam ya. WNI ya Pak ya. Bapak Suprianto. Ya, Tempat tanggal lahirnya di mana? Cirebon tanggal 4 bulan Maret 1997. Ya sekalian laki-laki ya. Ya. Alamatnya di mana? Karya Bakti RT 3 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Agamanya? Agamanya Islam. WNI ya Pak ya. Ya. Baik, kita ambil sumpahnya ya, karena ini saling berkaitan dengan yang lainnya. Masing-masing nggak ada punya hubungan keluarga ya satu sama lain ya. Ya, bersedia untuk diambil sumpahnya? Ya ya. Semuanya agama Islam ya. Ya, silakan berdiri Pak. Mic-nya yang di tengah aja yang pegang. Nggak dipegang aja Pak, dipegang aja. Nanti jatuh. Dipegang aja, nanti mic-nya jatuh. Ya. Bapak sebagai saksi sebelum memberikan keterangan, kita ambil sumpah terlebih dahulu ya. Menurut agama Islam, semuanya agama Islam ya. Ya. Pada hakikatnya Bapak yang bersumpah ya, saya hanya memandu lafaz atau ucapan sumpahnya saja. Ya. Ucapan sumpah atau lafaz sumpahnya diucapkan ya, jangan di dalam hati. Secara serentak dan bersama-sama. Paham? Paham. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Sebentar Pak. Sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini
akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Baik, kami berikan kesempatan terlebih dahulu pada tim penasihat hukum para pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kita periksa sekaligus. Satu-satu. Oh ya, silakan Pak. Ke siapa dulu? Silakan. Yang Mulia, untuk saat ini kami akan periksa termohon atas nama pemohon atas nama Hadi Saputra alias Bolang bin Kasada. Yang lainnya? Yang lainnya mendengarkan. Bapak bisa yang lainnya agak mundur ke belakang, kecuali Pak Hadi. Dimundurkan aja, biar ketahuan yang jadi saksinya siapa. Begitu ya termohon ya, kita periksa sekaligus ya, nggak keberatan ya. Ya, silakan Pak. Baik, Saudara Hadi Saputra, Saudara saksi. Siap. Apakah saudara sehat pada hari ini? Sehat. Sehat. Dan apakah saudara siap untuk memberikan kesaksian pada siang hari ini? Siap. Terima kasih. Saudara saksi, dapatkah saudara menceritakan kembali apa yang saudara lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016, khususnya dari pukul 18.00? Izin Yang Mulia. Pada waktu itu saya keluar dari rumah sekitar, kalau nggak salah itu jam 7.15 atau 17.30. Saya menuju ke warung Bu Nining. Di situ saya bertemu dengan saudara Kavi, Jaya, Supri, Eko, terus Okta, Teguh, Andre, Oji. Di situ kita bareng. Pas waktu itu, di situ kita mulailah PT-PT patungan untuk membeli ciu minuman keras. Pas itu kita sudah mulai patungan, saya pergi jemput calon Ika Yulianti ke Pandesan. Setelah itu saya balik lagi sekitar jam 20 ya, pukul 20 ya. Pukul 20. Setelah itu baru kita langsung pulang ke rumah, main ke rumah. Di situ masih ada anak-anak. Anak-anak itu siapa aja? Ada Eko, Jaya, Supri, Eka, Kavi, terus Okta, Udin, Empam, sama Oji. Di situ. Waktu itu pas sudah masuk ke rumah, saya kalau misalkan Ika lagi ngobrol sama orang tua atau siapa, saya kembali ke anak-anak ikut minum. Jadi curi-curi waktu itu. Hampir bolak-balik di situ. Setelah itu pukul jam 21.00 saya mengantarkan Ika kembali ke rumah. Habis mengantarkan, balik lagi ke rumah itu jam 21.30. Jadi nggak langsung pulang, langsung mampir ke warung Bu Nining, ngelanjutin minum yang tadi. Setelah itu minum hampir habis, kita mencoba untuk PT-PT lagi, patungan kembali untuk membeli minuman lagi. Yang membeli siapa minumannya? Yang berangkat? Yang waktu pertama seingat saya Jaya sama Kavi. Pakai sepeda motor berboncengan? Iya. 2 motor atau 1 motor? Satu. Satu motor. Satu ya? motor. Oke, ya. Lanjut. Setelah itu udah patungan kembali, saya minum lanjut. Terus pukul 10 itu kami diusir, digedor-gedor dari warung Bu Nining. Oke. Karena mungkin berisik kali. Jadi diusir begitu, lalu saya pindah ke rumah nenek, di depan rumah nenek. Nenek siapa? Nenek Juni. Nah, hubungan Rumah Hadi. Oh, neneknya Hadi neneknya ya? Hadi. Oke. Iya. Oke. Depan situ. Sampai sekitar
jam tadi di situ 22.30. Langsung saya ngobrol di situ sama anak-anak, habis ini mau tidur di mana? Terus saudara Kopi ngomong, udah kumpul aja di rumah kontrakan saya yang kosong itu. Ya udah, nanti saya duluan. Yang saya pergi itu saya, Kavi, Jaya, Suprianto, sama Okta. Yang lain masih di situ. Ya. Pas udah itu hampir jam berapa? 22.50-an, saya suruh nyamperin si Kavi, manggil kembali, cepat suruh ke sini, ambil kunci, gitu kan. Terus saudara Kavi baru disusul sama Eka di situ. Pas sudah itu jam 11-an mereka baru nyamperin ke kontrakan. Ya. Di situ baru Kavi yang ngambil kunci ke rumah, terus Kavi yang ngebuka. Baru kita di situ ngobrol di situ, terus sambil itu saudara Oji itu kalau nggak salah beli gorengan. Sambil nunggu Oji beli gorengan itu, saya sama Eko sempat ngebantuin tetangga temen itu namanya Agung, bantuin ngangkat kangkung buat nganterin ke pasar itu. Setelah itu makan gorengan, datang, terus tidur di situ. Udah. Sampai jam berapa tidur di situ? Sampai pagi. Pukul? Kalau nggak salah 6:30-an. 6:30-an. Jadi 6:30 pagi yang masih ada di rumah kontrakan Kavi siapa aja tadi? Pak RT? Hampir semua sih, Bang. Siapa aja yang sebutin namanya? Saya, terus Jaya, Eko, Eka, Supri, Okta, Oji, Andre, terus Udin, Empam, seingat saya. Itu 9 orang ya, masih di situ ya. Iya. Dengan saudara saksi jadi 10 orang di situ ya. Masih bersama di situ. Lalu ketika saudara bangun pagi hari di tanggal 28 ya, jam 7 pagi tadi ya bangun ya. Iya, itu pagi-pagi itu kita dibangunin sama Pak RT. Sama Pak RT? Iya. Sama Pak Pasren? Pak Pasren. Oh. Karena minggu pagi itu ada acara pengajian. Jadi Pak Pasren yang membangunkan saudara. Iya. Pagi itu. Pagi. Kavinya masih bersama dengan saudara sampai pagi. Masih. Tidurnya bersama di situ. Sama. Oke. Terus selain Pak RT yang membangunkan saudara pada pagi itu, ada nggak tetangga atau siapa yang melihat saudara? Atau saudara melihat siapa? Lupa saya. Saudara tidak melihat ada yang lewat, siapa, atau ada yang jualan, atau ada yang bertanya, bersapa dengan saudara, tidak ada pagi itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Selain saudara yang nginep di situ bersama dengan Pak Pasren? Siap. Oke. Baik, saudara Hadi. Saudara tahu bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 ketika pengakuan saksi tadi ketika saudara dengan 9 rekan saudara sedang menginap, pada malam hari itu ada kejadian di flyover, saudara tahu? Tidak tahu. Pertama kali saudara mendengar kejadian itu kapan? Setelah 2 hari. Setelah 2 hari, berarti tanggal 29 Agustus. Siap. 2016. Iya. Dari siapa? Lupa, cuman ada dari warga sih. Apa ceritanya? Ada yang bilang kecelakaan, ada geng motor, begitu sih. Oh, setelah saudara mendengar berita itu, apakah saudara ingin cari tahu atau saudara cuek? Tidak. Tidak maksudnya? Cuek aja. Jadi cuek saja. Jadi saudara tidak ingin cari tahu, tidak datang ke lokasi TKP, tidak ya? Tidak. Tidak, kan biasanya orang ingin tahu kejadian di flyover kan dekat rumah tinggal saudara. Saudara datang ke tempat TKP-nya, ke tempat kejadian flyover? Tidak. Jadi saudara tidak pernah hadir di tempat flyover Tidak pernah. tersebut? Oke. Lalu sesudah tanggal 29 saudara melakukan lakukan aktivitas apa lagi dari tanggal 27? Waktu Minggu ya kita istirahat tidur. Istirahat. Itu tanggal 28-nya, 28. hari Minggu. Iya. 29-nya Kerja. kerja di Kalau nggak salah seingat saya di Perum. Perum apa? Perumnas. Perumnas. Sebagai apa di situ kerja? Kuli, Pak. Kuli. Laden. Dengan siapa saja di situ? Sama almarhum, Pak. Seingat Almarhum. saya ada almarhum, saudara Ono. Ya. Terus
Saya lupa lagi Pak. Ada berapa orang di sana? Saudara ingat yang bekerja dengan saudara? Kalau dari teman sendiri 2 atau 3 lah. Oke. Itu saudara bekerja di Perum itu sampai kapan? Pas hampir mau ketangkap aja Pak. Pas itu setengah hari kerjanya, tanggal 31. Tanggal 31 hari apa itu? Hari Kamis, Rabu. Hari Minggu tanggal 28, 28, 29, 29, 30, 31 Kamis berarti ya. Nah, hari Kamis, saudara itu hari terakhir kerja di tempat saudara di Perumnas. Enggak terakhir Pak. Setengah hari. Itu setengah hari saya kerja Pak. Kenapa setengah hari saudara kerja hari itu? Padahal itu hari kerja. Iya, ya karena sudah terlalu capek banget Pak. Udah nggak bisa ini jadi setengah hari aja. Hanya saudara saja yang kerja setengah hari pada saat itu atau semua? Saya aja Pak. Saudara izin ke siapa waktu tanggal 31 Agustus itu? Nggak izin Pak, jadi ini aja, jadi nanti bilangin ke teman gitu kan. Saudara nggak sayang ketika bekerja setengah hari dibayar hanya setengah hari tanggal 31 Agustus itu? Ya sebenarnya sayang Pak. Oh, karena alasannya capek ya? Iya Pak. Oke. Lalu sesudah tanggal 31 Agustus jam berapa saudara keluar dari tempat pekerjaan saudara? Ya habis duhur Pak, jam 1-an. Jam 1-an. Terus saudara berangkat kemana? Di rumah itu terus hampir jam 2 atau setengah 3-an itu kita ketemu Pak sama saudara Supri, terus Jaya, Kavi di Bu Nining Pak. Di warung Bu Nining. Itu yang ngajak pertama ketemu itu siapa di warung Bu Nining? Jam 2 itu, tanggal 31. Bukan ngajak Pak, jadi kayak spontan aja Pak. Jadi ketemu di sana. Iya. Saudara datang ke warung Bu Nining tujuannya untuk apa? Main sih Pak. Untuk main. Dan memang biasa berkumpul di situ ya? Iya. Ya, oke. Jadi kalau nggak salah, jadi spontan aja kalau misalkan kita keluar rumah di situ ada orang, kita nyamperin gitu. Oke, dan itu memang sudah kebiasaan ya? Iya Pak. Bahwa berkumpul di warungnya Bu Nining. Bu Nining. Dari pukul 14 ya, jam 2 siang ya. Jam 2. Nah, terus habis itu saudara kemana? Di situ kita nginum Pak. Di situ kita nginum. Minum. Minum. Minum apa? Minum kalau nggak salah tuak nggak tahu ciu. Oke. Dengan teman-teman saudara yang tadi. Iya. Nah, terus Ada ya sama Kavi, Jaya, sama Supriyanto. Nah habis itu, habis minum tuh kita mikirnya kan, udah daripada di sini udah gitar-gitaran aja di depan SMP 11. Itu tuh hampir jam 4-an lah. yang mengajak untuk kumpul di depan SMP 11 itu pukul 16-an itu siapa? Ya bareng-bareng sih Pak. Enggak, ide pertama saudara tahu dari siapa itu? Lupa Pak, nggak tahu saya, nggak tahu dari Jaya, nggak tahu, lupa saya. Oke. Dari tanggal 28 Agustus hari Minggu sampai tanggal 31 Agustus itu berapa kali saudara berkumpul di depan atau di warungnya Bu Nining atau di SMP 11? Masih ingat saudara? Lupa Pak. Lupa. Jadi itu yang pertama sesudah dari tanggal 27 pertama atau ada lagi pertemuan lain? Nggak ada. Cuman itu? Iya. Yang di warung Bu Nining atau yang di SMP 11? Yang di warung ini cuma 11 sama Pak. Jadi dari tanggal hari Minggu, walaupun saudara pulang kerja, malam hari atau sore, saudara tidak kumpul? Tidak Pak. Dengan rekan-rekan yang lain tidak kumpul? Tidak. Hanya Jarang. kebetulan tanggal 31 Agustus pukul 13, saya ulangi pukul 14 tadi ya? Betul ya, pukul 14 ya? Jam 2. Pukul 14 saudara main ke warungnya Bu Nining. Bu Nining. Lalu ketemu dengan rekan-rekan saudara tadi ya. Lalu ada minum-minum di situ ya. Iya. Lalu saudara diajak untuk bergeser ke depan SMP 11. Negeri 11 pukul 14, betul? Jam 4. Jam 4 sore ya, ya pukul 16 ya. Nah, pukul 16 gitu. Oke, lalu yang di situ kan saudara kan tadi dengan siapa aja tadi yang di Bu Nining? Kemudian saya, Kavi, Supriyanto, sama Jaya. Berempat. Lalu saudara berangkat ke depan SMP 11. Iya. Lalu ada lagi yang menyusul ke situ. Setelah itu kita nongkrong di situ, terus ada yang pulang kerja kan Pak, ngelihat si Eko dan pulang kerja, sini mampir nongkrong dulu, dia nanti nganterin saudaranya tuh si Heru kalau nggak salah, nganterin itu dulu ke rumah, baru Eko datang, terus ada Eka,
datang ikut nongkrong di situ. Jadi tambah siapa? Eko, terus sama Aldi itu. Aldi, sama Saka. Udah. Sudirman. Oke. Yang itu mereka diajak atau Enggak, lewat? Spontan, Pak. Spontan ya? Iya. Itu lewat mereka gabung di situ. Iya. Mereka semua ikut minum? Enggak. Yang lain enggak, Pak. Yang lain tidak minum. Yang Iya. minum siapa aja? Saya, Supri, Jaya, Kavi, Pak. 3 orang ya? 4 orang. 4 orang yang minum ya? Siap. Oke. Lalu sesudah saudara kumpul di situ ada lagi yang bergabung? Ada pas waktu itu seingat saya si Reza. Iya. Dia ikut di sana? Enggak, sempat berhenti, Pak. Nanya, Pak, pada ngapain kan gitu kan, nongkrong. Tapi nggak ikut mana? nongkrong ya? Enggak, itu sebentar, Pak. Terus dia langsung nggak tahu pergi beli makan, nggak tahu beli bakso, nggak tahu, lupa ya. Kalau Saka dengan Aldi itu kan mengantar Eka ya waktu itu. Iya. Ya, lalu mereka berdua katanya pergi beli Bensin, Pak. bensin. Ya, berapa lama itu? Kurang tahu sih, Pak, lupa, Pak. Ya lumayan Jadi, sih. habis nongkrong situ saudara nggak lihat ya itu ya? Oke. Sesudah saudara nongkrong kira-kira dari pukul 16 ya jam 4 sore, berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang? Sekitar jam 4:30 lah, Pak. Kurang lebihnya 4:30. 16.30 ya? Iya. Nah, ada mobil ya? Ada, Pak. Nah, terus bagaimana mobil itu? Di situ tiba-tiba langsung mobil berhenti aja, Pak. Oke. Mau Berhenti. pakai mobil apa itu? Warna hitam, Pak. Mobil apa saudara masih ingat? Lupa, Pak. Lupa ya? Oke. Berapa orang? Kalau nggak salah 5-an, Pak. 5 orang ya? Siap. 5 orang. Turun pertama langsung 5-5-nya atau Langsung, Pak. langsung 5? Itu berhenti, terus langsung turun, Pak. Termasuk supir berarti 5? Iya, Pak. Termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya? 5 Iya. turun. Terus sesudah itu? Situ langsung nangkap aja, Pak. Kita itu Nangkapnya maksudnya? langsung disuruh pada masuk, Pak. Ayo ikut, gitu, Pak. Masuk ke mana? Ke mobil, Pak. Ke mobil. Saudara cara untuk untuk masuk mobilnya bagaimana? Langsung diseret-seret aja, Pak. Diseretnya bagaimana? Saudara bisa praktekkan? Jadi gini, Pak, pas langsung turun langsung sini masuk gitu, Pak. Tapi ada kata kasarnya, Pak. Ada kata apa? Kasar. Kata kasar. Saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu? Lupa, Pak. Lupa. Setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu, ke mobil, ya, ke kendaraan itu, perlakuan apa yang saudara dapat? Karena di dalam mungkin kami kan habis minum, Pak. Jadi mungkin bau minuman gitu kan. Kamu habis minum? Iya, Pak. Terus ditabokin, Pak. Waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik, Siap. itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa? Belum, seingat saya, Pak. Belum ada ya. Jadi dimasukin ke dalam mobil. Dalam mobil, Pak. Di dalam mobil ditaruh di mana? Di belakang, di tengah? Belakang, Pak. Di belakang. Di belakang. Ada berapa orang di situ? Di situ kebetulan kami 8, terus supir, terus yang sebelah satunya polisi kalau nggak salah 3, nggak tahu 2, saya lupa, Pak. Semuanya di belakang? Semua kebetulan kami di belakang, Pak. Enggak, sama polisi 3 itu semua di belakang? Enggak, polisi 2 yang nyupir, satunya kan di depan, 2 orang di depan, yang 1 di tengah. Terus yang 2 lagi? Kan 5. Nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Saudara semua 8 itu ditaruh di belakang mobil. Iya. Nah, terus cara duduk di belakang 8 orang bagaimana? Saudara masih ingat? Jongkok, Pak. Jongkok. Jongkok. Ada kursinya? Di situ nggak ada, Pak. Nggak ada kursi ya? Mobil di belakang itu nggak ada kursi ya? Di belakang Iya, itu ya? Jadi semuanya jongkok 8 Jongkok, Pak. di situ. Apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam Pas mobil? itu saya nanya, ini ada apa, Pak? Kok saya mau dibawa-bawa gini? Udah nanti aja, kamu nanti aja jelasin di kantor. Gitu, Pak. Nah, terus hanya itu doang? Iya, Pak. Nggak ada pemukulan, nggak ada ini? Enggak, cuman ditabok aja, Pak. Ditabok? Iya, Pak. Semuanya atau saudara doang? Enggak, Pak, mungkin saya sendiri. Yang lain saudara Saya lihat? tidak melihat, Pak. Tidak melihat Nggak ya? tahu. Saudara Iya. tidak melihat. Saudara mengalami di
Gaplok Pak. Selain ditempeleng, ada kekerasan fisik apa lagi yang menimpa saudara di dalam mobil? Enggak ada sih Pak. Nggak ada? Itu dua yang saya rasain. Itu yang saudara rasakan. Terus saudara dibawa ke Bawa saya ke Polresta Pak. Polresta. Sampai di Polresta, pintu mobil dibuka. Buka Pak. Oke, yang membuka polisi yang ada di dalam Mobil Pak. dalam mobil itu. Lalu apa yang dialami saudara selanjutnya? Saya waktu itu langsung dibuka, langsung disuruh jalan bebek Pak. Dari depan mobil, Dari depan mobil. turun mobil ya, terus ke Jalan bebek masuk ke di situ saya lihat baca itu ada unit narkoba. saudara membaca ada unit narkoba. Iya. Terus Di saya masuk dibawa ke ruangan situ Pak. oke. Ketika udah masuk semua, itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya Pak. Sebentar. Semua masuk ke sana, ke dalam ruangan yang unit narkoba. Iya Pak. Di dalam unit narkoba itu sesudah apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada kekerasan fisik yang menimpa saudara? Jalan jongkok Pak. Nggak ada kekerasan fisik lain lagi? Belum Pak. Ditendang, di apa nggak ada? Belum Pak. Ditempeleng tidak ada? Belum. Oke. Sampai ke unit Unit narkoba. narkoba. Sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti? Masuk Pak. Ada 8 orang ya? 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi Pak. 9 sama Kavi. Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang Kavi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11, padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ, Bareng Pak. bersama dengan Kavi. Kavi Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang Yang dibawa Pak. dibawa masuk ke mobil selain Masuk ke Kavi. mobil. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes dibawa Itu ke kantor polisi, hadir cuma ngasihin kunci Pak. Kunci motor. kasih kunci motor. Mm-mm. Saudara lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak Pak. Tidak. Pegang juga enggak Pak. Dipegang juga tidak? Tidak. Waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan? Atau baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Waktu Kavi? apa Pak? Kavi enggak Pak. Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan Iya, kunci. kunci, Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya itu Hadi ya. iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka Pak. Oke. 8 ya. 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk. Terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang Kita itu udah pas pada udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah Pak. Di bawah, duduk Di bawah. atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok, 8-8-nya jongkok. Jongkok Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas begitu udah masuk semua aja Pak. Terus langsung bawa Berapa menit Sudirman. kira-kira itu? Ya nggak lama sih Pak, 1-2 menitan lah. Oke, langsung ya. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya Pak. sama Jaya untuk masuk Beda, ke mana? pindah ruangan Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu Pak ruangan mananya. Enggak, Soalnya- saudara nggak lihat di atas ada Enggak. tulisan apa? Enggak. Jadi Tidak ada. kita udah di dalam ruangan Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya Iya. pindah ke ruangan lain. Iya, ditarik pindah Oke. ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ, Siap. ya? Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu Pak. Apanya? Mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu. Udah. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya, Tidak. tapi bisa dengar. Mendengar Pak. Dengarnya dari mana?
karena suaranya menggema Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja Pak. Cuman nggak jauh. Cuman nggak beda jauh. ruangan aja. Tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan? Dengar Pak. Oke. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong kedima itu udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya Pak. Apa? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul Pak. Hadi yang memukul. Eko yang menguber. Iya, Pak. Itu terdengar jelas. Jelas banget Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. Jaya. Oke. Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke. Saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak, cuman dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar Tidak Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari dalam ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya? Oke. Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak. Ada yang di situ pakai Pak. Nah, Terus saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tak? Iya, kata saya. Terus saya pikiran saya, ini gimana pernikahan saya? Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya Pak. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Sekitar 2 mingguan lagi Pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis Pak, dipukulin Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong. Seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga enggak kejadian, kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngeliat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak, saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu. Tidak disebutkan namanya. Tidak Pak. Tapi ditunjuk.
Iya Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat rame itu Rudiana. Oke, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya Pak, saya dibawa keluar Pak. Sama anggota lagi Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu Pak. Satu. Oke, terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan itu ruangan kosong Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja Pak di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan Pak. Nah, terus? Terus datang lagi. Baru kita disatuin lagi Pak. Disatuin lagi? Iya. Sesudah itu? Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau 6:30 lah. Kita itu dibawa Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disama Pak, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus? Terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukulin kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi Pak, kayak air mancur Pak. Di situ cuma kita nggak diobatin Pak, cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya Pak. Atau air kopi? Bukan Pak. Bubuk kopi ya? Bubuk kopi Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kucing Pak. Berapa? Bentar. Masih bisa dilanjut nggak? Kalau mau ditenangkan diri dulu nggak apa-apa. Kita skor dulu. Tenangkan diri dulu ya. Majelis minta skor 5 menit boleh? Nggak apa-apa. Kita kasih air minum dulu biar Iya, tenang. 5 menit ya. Kita lanjutkan. Ya. Ya, gitu ya Pak Adi ya. Tenangkan dulu dirinya. Minum dulu di luar. Ya, di luar. Di luar aja, di luar. Ya, tenang skor dulu ya. Jadi 10 menit ya. Ya, tenangkan diri.